Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pada hari ini kita akan belajar tentang ulumul Quran. Ulumul Quran temanya tentang perumpamaan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada perumpamaan atau pemisalan-pemisalan. Tujuan hikmahnya dari pemisalan-pemisalan itu adalah nanti agar sesuatu yang tidak kelihatan diumpamakan dengan sesuatu yang kelihatan, agar pemahaman orang terhadap hal itu semakin dekat gitu. Makanya dibuat perumpamaan oleh Al-Quran agar orang lebih paham gitu. Karena kan ada sesuatu yang gaib yang nggak mungkin bisa diungkapkan dengan kata-kata. Habis itu diumpamakan dengan sesuatu yang kelihatan agar orang itu paham, agar orang itu lebih paham dengan sesuatu yang gaib tersebut. Maka itulah gunanya perumpamaan di dalam Al-Quran. Biasanya kata perumpamaan itu seperti mithlu atau seperti atau tasbih atau tashbih, penyerupaan atau seperti kayak gitu-gitulah kata-kata perumpamaan. Contoh misalnya ini perumpamaan adalah cetakan yang menunjukkan hal yang abstrak, sesuatu yang tidak tampak dalam wujud objek yang hidup yang melekat dalam pikiran. Jadi sesuatu yang tidak tampak kemudian dibuat wujudnya, objeknya sesuatu yang hidup yang melekat dalam pikiran. Dengan cara menyerupakan dengan yang tidak tampak tersebut dengan sesuatu yang tidak tampak. Sesuatu yang tampak dengan sesuatu yang tidak tampak, ini ada sedikit kesalahannya. Sesuatu yang tampak dengan sesuatu yang tidak tampak, itulah namanya perumpamaan. Misalnya teh itu manis, kopi itu manis ya. Manis itu kan enggak ini. Manis seperti gula. Gula kan kelihatan kan. Oh, itu. Misalnya kamu itu manis seperti gula. Jadi diumpamakan gitu agar. Lanjut, perumpamaan adalah satu metode Al-Quran di balik berbagai ragam penjelasan dan sisi-sisi kemukjizatan. Jadi itu metode Al-Quran untuk bisa menyampaikan orang kepada sesuatu yang lebih dipahami. Kemudian Abul Hasan, jadi buku-buku tentang perumpamaan atau amsal dalam Al-Quran ini banyak sekali ya. Ada Abul Hasan Al-Mawardi menulis buku tentang perumpamaan dalam Al-Quran khusus ya. Dia nulis perumpamaan dalam Al-Quran. Terus As-Sayuti membahas dalam salah satu bab dalam kitab Al-Itqan. Jadi dalam kitab Al-Itqan, As-Sayuti membahas tentang perumpamaan satu bab aja. Kalau ini satu buku, kalau ini satu bab. Kemudian Ibnu Qayyim dalam bukunya juga dalam satu bab dia bahas tentang dalam bukunya A'lamul Muwaqqi'in. Itu dia juga. Kemudian jumlah perumpamaan dalam Al-Quran kata para ulama itu mencapai 40 lebih. 40 lebih itu menurut pendapat ulama atau jumhur ulama mengatakan 40 ayat lebih bercerita tentang perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. 40 katanya. Itu pendapat. Kemudian Allah menyebut atau membuat perumpamaan. Ia membuat perumpamaan. Contoh perkataan Allah dalam Al-Quran, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Itu menandakan dari ayat ini bahwa perumpamaan itu ada, bukan tak ada perumpamaan itu. Ini ayatnya surah Al-Hasyr ayat 21. Kan cerita-cerita tentang orang-orang dulu. Baru begitulah Allah memberikan perumpamaan. Yang berikutnya watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqilu illal alimun. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang berilmu paham. Terus
Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun. Sesungguhnya kami telah membuat bagi manusia dalam Quran itu setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Ini surah Az-Zumar ayat 27. Jadi ayat-ayat yang menyatakan tentang perumpamaan ada gitu. Berarti memang adalah di dalam Al-Quran itu perumpamaan-perumpamaan. Lanjut, jenis-jenis perumpamaan. Jadi kita masuk kepada jenis-jenis perumpamaan di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada perumpamaan yang jelas ya, menggunakan kata mislu, ka gitu. Itu perumpamaan yang jelas gamblang langsung dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Terus ada perumpamaan yang terpendam. Jadi tidak pakai mislu, tidak pakai seperti gitu segala macam. Tapi dengan maknanya kita akan bisa tahu ini adalah perumpamaan. Ada makna. Kemudian yang ketiga perumpamaan bebas. Perumpamaan bebas. Cuman di perumpamaan bebas ini jumhur ulama tidak setuju ini dianggap ayatnya sebagai ayat al-amsal atau ayat perumpamaan karena bebas, sulit untuk mendefinisikan ini adalah termasuk ayat tentang perumpamaan. Yang sepakat ulama yang dua ini aja, perumpamaan yang jelas atau perumpamaan yang terpendam dari kata-kata itu, tapi kita mengatakan perumpamaan. Kalau perumpamaan bebas ini jumhur ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masuk ke ayat perumpamaan, ada yang mengatakan tidak masuk ke ayat perumpamaan. Sekarang kita masuk kepada satu-satunya kan kita bahas contohnya sekalian. Perumpamaan jelas itu apa, nanti perumpamaan terpendam itu apa, kemudian perumpamaan bebas itu apa. Ini kita sebut, saat ini kita masuk ke contohnya. Perumpamaan jelas. Perumpamaan jelas itu maksudnya adalah perumpamaan yang secara jelas menyebut kata misal seperti ya, atau perumpamaan yang menunjukkan kata tasbih atau perumpamaan. Jadi ada kata mislunya, ada kata tasbihnya. Contoh firman Allah tentang orang-orang munafik. Ini firman Allah nih bercerita tentang orang munafik. Gimana orang munafik? Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Jadi orang munafik itu seperti menyalakan api. Dia ada cahaya, terus ada cahaya keislaman di dalam hati mereka itu, tapi ada api juga yang akan membakarnya. Jadi orang munafik itu bercahaya tapi berapi juga. Maka hati-hati dengan orang munafik itu. Dia kelihatannya memang bagus gitu. Orang munafik itu kan ada orang Islam tapi hatinya itu nggak terpaut ke Islam. Dia kepengen menghancurkan Islam dari dalam. Tapi paling kurang dia bercahaya, tapi cahayanya adalah cahaya api gitu. Bukan cahaya yang baik kita bergaul dengan orang munafik. Itu Allah katakan perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Dia bercahaya tapi dia juga berapi panas. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, jadi dia bisa menerangi. Allah menghilangkan cahaya dalam hatinya itu Allah hilangkan cahaya mereka itu. Jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari agama Islam itu. Dia bisa menerangi orang. Mungkin dia munafik itu ada juga dari kalangan dari kalangan orang alim atau dari kalangan para ustadz gitu ya. Dia munafik, dia bisa memberikan cahaya ke orang lain, tapi dia itu tidak menyinari hati mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Jadi Allah biarkan mereka dalam kegelapan. Artinya apa? Dia bercahaya tapi dia gelap sebenarnya. Di hati mereka tuh tidak ada cahaya keimanan, tidak ada. Tidak dapat dilihat. Mereka tidak dapat melihat kebenaran. Orang-orang munafik itu. Mereka itu seperti orang tuli. Padahal dia memegang Quran. Seperti orang bisu. Tak bisa bisu itu tak bisa bicara kebenaran ya. Kemudian seperti orang buta tak bisa melihat kebenaran. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Jadi mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar. Karena mereka sudah terbakar dengan api. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan. Atau orang munafik itu seperti orang yang ditimpa hujan. Hujannya lebat dari langit, sertai gelap gulita. Hujan itu kan sesuatu rahmat dari Allah, gitu kan? Tapi dia tidak mendapat rahmat itu. Yang dia dapatkan itu hanya gelapnya, guruhnya, kilatnya yang dia dapatkan. Yang bahaya-bahaya aja. Sementara manfaat dari hujan dia tidak dapatkan. Padahal sebenarnya Al-Quran itu adalah hujan yang akan menyuburkan, tapi enggak subur hatinya gara-gara itu. Mereka menyumbat telinga mereka karena lantaran orang-orang munafik itu ya enggak mau mendengar ayat Al-Quran itu, disumbatnya telinganya dengan anak jadinya karena mendengar suara petir,
Ya seperti Al-Quran itu seperti suara petir bagi mereka itu. Gak enak banget mereka dengar Al-Quran itu. Sebab takut akan mati. Mereka takut akan mati. Disampaikan kematian mereka takut banget. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Allah tahu tuh orang-orang kafir itu. Hampir-hampir kilat menjambar penglihatan mereka. Jadi hampir saja Allah ingin hancurkan mereka, tapi enggak gitu. Biarin mereka hidup. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Mereka berjalan di bawah Quran itu, mereka Islam ya. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Kalau gelap, mereka berhenti, nggak bisa ngapa-ngapain, mereka berhenti. Tapi mereka bisa bergerak juga. Jikalau Allah menghendaki ini, saya dia melenyapkan pendengaran penglihatan mereka. Allah mau aja Allah lenyapkan dan bunuh mereka semua, tapi enggak. Gitu. Semuanya Allah berkuasa sesuatu. Ini perumpamaan. Jadi orang munafik itu dia Islam, dia punya dia apa? Ada cahaya, ada cahaya, tapi cahaya itu tidak masuk ke hati mereka. Malahan Al-Quran itu balik menyerang mereka. Al-Quran itu menghancurkan mereka nanti. Itu salah satu ayat. Yang lain tentang munafik begini ya. Perumpamaan ini nggak usah lah ya. Yang satu itu aja ya. Satu itu aja. Dah, lanjut karena terlalu banyak nih perumpamaan yang terpendam. Jadi yang kedua, pertama tadi kan perumpamaan yang jelas ya. Perumpamaan yang jelas ya ada kata-kata perumpamaan atau misal atau tasbih ya. Sekarang perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan yang terpendam. Di dalam Al-Quran itu ada perumpamaan yang terpendam. Perumpamaan yang terpendam seperti contoh perumpamaan yang tidak secara jelas menyebut lafal perumpamaan, tapi menunjukkan makna-makna indah secara ringkas dan membekas dalam hati ketika dimaknai dengan sesuatu yang menyerupai. Jadi dia tidak ada kata seperti segala macam, tapi maknanya itu mengungkapkan bahwa ini adalah ayat perumpamaan. Contoh perumpamaan yang semakna dengan perkataan. Perumpamaan yang semakna dengan perkataan. Contoh kata-kata pertengahan ya. Tapi kalian akan paham di ayat yang terakhir ini. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Sangat pemurah. Nanti kamu menjadi orang yang tercela. Jadi kan perumpamaan orang jangan jadi orang pelit banget. Kalau orang pelit itu umpamanya seperti apa? Seperti dia meletakkan tangannya di atas kepalanya gitu. Atas kepalanya atau di lehernya. Jadi janganlah kamu terbelenggu di lehermu. Jadi tangannya taruh di leher gitu. Harusnya kan kalau ingin memberi kan tangan itu letakkan di saku kemudian kasih gitu. Ini enggak, tangan itu kayaknya terbelenggu ke leher. Artinya sangat pelit banget. Jadi orang yang pelit itu ya begitu. Orang yang pelit itu seperti orang yang meletakkan tangannya di lehernya. Itulah kira-kira. Jadi perumpamaan ini yang disebut perumpamaan. Tapi enggak ada kata misal itu enggak ada. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Pada lehermu itu jangan pelit lah gitu. Karena orang pelit itu yang meletakkan tangannya di lehernya. Atau jangan pula menjulurkannya. Menjulurkannya itu kan perumpamaan menjulurkannya habis-habisan gitu. Nanti kamu menyesal atau tercela. Jadi jangan jadi orang pelit, jangan pula jadi orang yang boros gitu. Antara dua itu. Ini yang paling paham kalian. Kalau ini juga bisa sih. Perumpamaan sapi betina tidak tua dan tidak muda, tapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah. Ya, pertengahan di antara itu tidak tua dan tidak muda. Maka kata ini. Tapi cuman kalian agak sulit nih memahaminya. Ini aja lah. Ayat ini, ayat yang terpendam ini. Ayat surah Al-Isra ayat 29 ini sebagai contohnya. Nah, masih tentang perumpamaan terpendam. Perumpamaan yang semakna dengan perkataan. Kabar yang tidak sama seperti melihat langsung. Oke. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya ya Allah, kan tapi agar hatiku menjadi mantap. Ini ayat tentang ini ya. Ini tentang Ibrahim alaihissalam ketika dia meminta, ya Allah, aku kepengen sekali melihat bagaimana tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang mati gitu. Terus Allah bertanya, apakah kamu tidak yakin? Kata Allah Subhanahu wa taala, aku bisa menghidupkan. Maka panggillah burung, surhunna ilaika summad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Nanti kau panggil burung tadi, potong-potong burung tadi, habis itu taruh di mana-mana, nanti kau panggil lagi. Itu perumpamaan Allah ya. Perumpamaan Allah menghidupkan orang mati. Orang itu sudah terpisah-pisah, terpotong-potong,
Habis itu kemudian bisa gampang bagi Allah untuk menghidupkan. Nah, ini ayatnya 260 ini lebih panjang lagi ayatnya nih. Jadi cerita tentang Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa melihat bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati. Kemudian ya Allah contohkan, begini contohnya kata Allah. Ambil burung, potong menjadi 4, taruh di setiap bukit yang berbeda, kemudian panggil, nanti burung itu datang lagi kepadamu. Itulah perumpamaan. Ini perumpamaan yang terpendam ya. Lanjut aja ya, contoh-contohnya aja. Ini mungkin yang paling gampang kalian pahami juga nih, kata ini. Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 64. Berkata Yakub kepada anak-anaknya, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin padamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepadamu. Artinya, nanti Bunyamin ini nanti kalian bunuh juga seperti Yusuf, atau kalian buang juga seperti Yusuf. Nah, ini kan kata-kata sepertinya nggak ada, cuman kan pemahamannya kan begitu. Maka kata Yakub, bagaimana aku mempercayakan Bunyamin, sementara dulu kalian tidak bisa menjaga Yusuf. Itu perumpamaannya begitu. Nanti jadi Benyamin juga jadi begini, jadi begitu nanti ya. Itu perumpamaan disebut perumpamaan yang terpendam. Yang enggak sulit kalian pahami mungkin perumpamaan yang bebas ini. Perumpamaan bebas ini sulit gitu, kecuali orang-orang yang betul-betul mendalami. Makanya ulama mengatakan bahwa perumpamaan bebas ini tidak masuk ke ayat-ayat tentang perumpamaan. Rumah membahas dalam Al-Quran ialah rangkaian kalimat bebas yang tidak secara jelas menyebutkan kata tasbih. Contoh, sekarang jelaslah kebenaran itu. Sulit kan? Dan kalau nggak paham kalian nih, tidak ada yang akan mengungkapkannya, tidak ada yang dapat mengungkapkannya terjadinya hari seperti selain Allah, gitu kan? Sulit nih, makanya nah ya. Nih, kata ini mungkin kalian agak mudah nih. Tetapi boleh kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Sulit juga. Tapi ayat tentang perumpamaan bebas ini ditentang para ulama. Ini bukan perumpamaan, ini ayat biasa aja gitu. Gak masuk ayat perumpamaan. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait ayat-ayat di atas yang mereka sebut sebagai perumpamaan bebas. Apa hukum pemakaian sebagai perumpamaan? Sebagian ahlul ilmi menilainya pemakaian sebagai perumpamaan menyimpang dari etika terhadap Al-Quran, katanya enggak dipakai. Sebagian lain berpendapat tidak apa-apa seorang menggunakan Al-Quran sebagai perumpamaan pada situasi yang serius. Jadi memang berbeda pendapat. Nah, sekarang kita masuk apa faedahnya, apa untungnya ya bagi kita mempelajari tentang perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Apa untungnya? Faedahnya adalah yang pertama, perumpamaan menampakkan sesuatu yang dipahami akal dengan bentuk objek nyata. Jadi dinampakkan sesuatu dengan objek yang nyata. Sesuatu yang tidak nampak dinampakkan, yang bisa diraba untuk sehingga akal bisa menerimanya. Itu gunanya yang pertama, ini yang paling penting. Sesuatu yang tidak tampak ditampakkan, diumpamakan dengan sesuatu yang tampak. Misalnya, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Contohnya begitu yang sering ya. Ini perumpamaan orang yang berinfak itu seperti dia menanam satu biji. Satu biji itu kemudian tumbuh 100 batang. Dari 100 batang itu 7 batang. Dari 107 batang itu ada 100 biji. Berarti 1 sama dengan 700. Jadi orang yang berinfak itu seperti itu, dipelihara oleh Allah, kemudian dilipat gandakan Allah seperti orang yang menanam sebuah padi gitu. Itu perumpamaannya. Jadi kan enak ya, sesuatu yang tak kelihatan bagaimana berinfak, sesuatu yang tak kelihatan bagaimana bisa dikelihatan, ya diumpamakan seperti orang yang menanam. Atau ya tentang itu, tentang apa ya, tentang orang ria kalau dia berinfak. Orang ria itu dalam berinfak tuh seperti ini. Masal ya lazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'anas wa la yu'minu billah. Orang yang berinfak itu ria kepada manusia, famathaluhu kamil safwan alaihi turab. Dia seperti meletakkan tanah di atas batu yang licin. Tiba fa asabahu wabilun, datang air hujan yang lebat, hilang semuanya.
Nah, itulah perumpamaan orang yang ria itu, habis semuanya, nggak ada gitu, ada apa-apa. Atau orang yang makan riba, allazina ya'kuluna riba la yaqumu illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba itu ya seperti orang mabuk, nggak tahu halal haram ya mabuk, melakukan perbuatan dosa ya begitulah orang-orang riba itu. Orang mabuk, orang yang nggak akalnya nggak sehat gitu, itu orang-orang makan riba. Itulah contohnya ya. Terus perumpamaan mengungkapkan hakikat dan memperlihatkan sesuatu yang tidak tampak di depan mata menjadi terlihat nyata. Itu sudah ya. Dia. Kemudian apa lagi? Perumpamaan yang dibuat sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan jiwa. Jadi dorongan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan jiwa seperti ayat tadi masalul ladzina yunfiquna amwalahum agar dia berubah. Kemudian yang keempat, perumpamaan dibuat untuk menimbulkan keengganan karena gambaran perumpamaan dibuat tidak disukai jiwa. Nah, contohnya apa? Wala yaktab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita karihtumu. Apakah kamu mau menggunjingkan saudaramu gitu? Seperti kamu memakan bangkai, mau gitu? Nah, itu kan nggak mau kan? Jadi menggunjingkan saudara itu sama seperti memakan bangkai. Terus yang ke E-nya, perumpamaan dibuat untuk menguji sesuatu. Misalnya, dalika masalut fit Taurat, masaluhu fil Injil, kazar'in akhraja syat'ahu fa'adzarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu zurra liyaghiza bihimul kuffar. Ya, demikianlah sifat-sifat ini. Sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang akan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak. Ini perumpamaan sahabat ini, gimana Allah mengumpamakan para sahabat seperti tanaman yang di taman, habis itu dari kecil mereka itu lama-lama besar. Itulah sahabat dan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini namanya perumpamaan yang dibuat untuk memuji sesuatu, memuji sahabat misalnya. Yang perumpamaan dibuat sebagai sesuatu yang dijadikan perumpamaan berupa sifat yang dianggap buruk oleh manusia. Jadi sifat yang dianggap buruk, manusia tidak suka gitu kan. Ya, maka perumpamaan seperti anjing jika kamu. Jadi bagaimana? Seperti anjing. Jadi orang-orang yang orang-orang yang suka merendahkan dirinya itu seperti anjing. Nah, kalau dikasih nama orang oportunis ya, dikasih dia menjulurkan lidahnya, tidak dikasih juga menjulurkan lidahnya seperti anjing. Jadi perumpamaan dibuat agar sesuatu dijadikan perumpamaan berupa sifat yang dianggap buruk oleh manusia. Tak boleh. Kemudian yang terakhir, perumpamaan yang lebih melekat dalam jiwa, lebih sempurna dan memberikan nasihat. Ya, contoh dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Gitu kan? Jadi telah kami buatkan dalam Al-Quran dan segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran. Jadi ya perumpamaan yang lebih dekat dalam jiwa agar sempurna dan kan itulah kira-kira ya faedah-faedah perumpamaan di dalam Al-Quran. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan banyak sekali yang perumpamaan itu. Ada katanya 40 ayat bercerita tentang perumpamaan yang ada di dalam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.